Wah, apakah data-data ini berarti bahwa orang tua lebih mengkhawatirkan tanaman daripada anak-anak dan kasih sayang orang tua kepada anak menurun gara-gara pandemi? Hai teman-teman semua, selamat datang di kanal YouTube aku yang baru ini ya, Cerita Yoze. Bersama saya sendiri, Yona Zenia. Selama hampir 2 tahun pandemi COVID-19, nggak terasa ya, kehidupan kita sudah banyak berubah. Banyak hal yang unik, lucu, dan fakta-fakta menarik yang aku temukan selama pandemi. Pelan-pelan nanti akan aku coba share semuanya di channel ini ya. Siap-siap nanti teman-teman bakal dapat notif terus setiap hari dari channel ini. Let's go! Nah, salah satu fakta menarik selama pandemi ini ya teman-teman, yaitu adanya tren meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan. Bahkan saking ngetrennya nih, Google menemukan fakta ini. Pada tahun 2021 yang lalu, pencarian terhadap kata kunci how to move with plants lebih banyak dicari dibanding kata kunci how to move with kids dan how to move with pets. Menurut Google nih, ini baru pertama kali terjadi seumur-umurnya Mbah Google berdiri. Dan fenomena ini terjadi di seluruh dunia. So, apa ya sebenarnya yang dimaksud Mbah Google ini? Jadi begini guys, ternyata ini tuh konteksnya ketika orang mau pindah rumah atau tempat tinggal guys. Nah, pas mau pindahan itu, yang dicari para orang tua di Google ternyata lebih banyak tentang tips-tips bagaimana cara pindahan yang aman dengan membawa tanaman-tanaman rumah guys. Bukan tips-tips bagaimana pindahan yang aman bersama anak atau hewan peliharaan kesayangan. Wah, apakah data-data ini berarti bahwa orang tua lebih mengkhawatirkan tanaman daripada anak-anak dan hewan peliharaan kesayangan ya? Apakah ini berarti kasih sayang orang tua kepada anak menurun gara-gara pandemi? Mungkin di satu sisi ada benarnya dan ada nggak benar juga ya teman-teman. Selama pandemi ini memang sering sih dapat curhatan dari emak-emak bagaimana repotnya mendampingi anak-anak mereka sekolah online. Mulai dari tagihan pulsa kuota internet yang melonjak sampai ngebangunin anak yang ketiduran depan komputer. Belum lagi kalau tugas dan PR lagi numpuk-numpuk. Saking gregetannya, akhirnya emak-emaknya lah yang turun tangan buatin. Gimana gak senewon dan tekanan batin nih emak-emak kalau setiap hari harus begitu. Tapi, apakah kasih sayang orang tua ke anak menurun karena kerepotan-kerepotan pandemi, lantas kemudian cari pelarian ke tanaman? Barangkali bukan begitu juga ya. Data atau fakta Google yang tadi itu kan konteksnya pas ketika pindahan rumah. Sehingga untuk konteks kehidupan sehari-hari mungkin nggak terlalu relevan. Jadi buat adik-adik dan teman-teman semua tenang. Orang tua kita pasti sampai kapanpun akan selalu menyayangi dan memprioritaskan kita anak-anaknya kok daripada yang lain-lain. Apalagi cuma tanaman. Tapi, kalau misal memang ada teman-teman yang merasa hubungan dengan orang tua atau keluarga merenggang selama pandemi, boleh share ya di kolom komentar. Nah, meski nggak terlalu relevan dengan kehidupan sehari-hari, dari data atau fakta Google tadi, kita bisa ambil pelajaran berharga loh teman-teman. Data tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat dunia terhadap lingkungan semakin besar dan terus meningkat. Masih ingat kan cerita Greta Thunberg? Pada tahun 2018, sewaktu masih berusia 15 tahun, Greta dinobatkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia berkat kampanyenya tentang pelestarian lingkungan. Para pemimpin negara-negara di dunia juga telah menandatangani Paris Accord yang mengamanatkan para anggotanya untuk mewujudkan netralitas karbon.
Netralitas karbon ini penting teman-teman untuk menanggulangi isu perubahan iklim yang gejalanya semakin nyata kita rasakan. Indonesia sendiri sudah menargetkan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Untuk sampai ke sana, mulai tahun 2022 ini pemerintah telah memperkenalkan yang namanya pajak karbon. Apa sih yang dimaksud netralitas karbon dan pajak karbon? Kapan-kapan bisa kita bahas itu lebih lanjut ya teman-teman. Intinya, kita masyarakat Indonesia warga plus 62 nggak boleh ketinggalan meningkatkan kesadaran kita terhadap kelestarian lingkungan. Kita bisa mulai dari hal yang kecil-kecil seperti merawat tanaman, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan ini penting, tidak ngupil sembarangan karena upil itu mengandung